Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai di hari ini masih memberikan banyak nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, di bulan Ramadan di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana tips untuk kita tetap sehat di bulan Ramadan, dan salah satu tips yang paling utama dan pertama adalah jangan lupa untuk makan sahur. Nah, di podcast kali ini kita mencoba melihat ya, apa sih manfaat kesehatan ya dari sunnah makan sahur itu. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan tulisan dari seorang dokter ya, namanya Muhammad Iqbal Ramadan. Jadi mungkin namanya ada Ramadan, jadi ini menjadi populer gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya manfaat dari kita sahur, manfaat kesehatan dan manfaat sehingga dia bisa menyumbangkan ya untuk kita tetap sehat selama Ramadan. Manfaat yang pertama menurut dokter Muhammad Iqbal Ramadan tadi adalah mempersiapkan tubuh untuk puasa ya. Jadi tubuh itu kan mau puasa tentu harus dipersiapkan ya, dan tentu saja akan menguatkan ya dengan adanya makan sahur ya. Juga kaitannya juga dengan minum ya. Jadi disarankan ya pada waktu sahur itu ya minimal kita bisa minum 2 gelas air putih ya. Jadi kalau nanti setelah buka itu berapa gelas, nah untuk minum di waktu sahur itu ya paling tidak kita bisa minum 2 gelas air ya. Tentu juga sebisa mungkin juga ada nutrisi yang bisa masuk. Kemudian manfaat sahur yang kedua ya, di samping tadi persiapan ya, mempersiapkan tubuh gitu ya untuk berpuasa, adalah untuk mencegah dehidrasi ya. Jadi kita memang harus banyak minum ya di waktu bulan Ramadan ya, karena siang kita tidak diperbolehkan minum tentu saja ya di malam hari, apalagi sahur ya. Jadi kalaupun mungkin di malamnya kita tidak terlalu banyak minum ya, setidak-tidaknya pada waktu sahur kita bisa minum ya. Bahkan ada yang mengatakan ya kalau waktunya terlalu mepet ya minimalnya ya minum tadi, karena itu akan mencegah dehidrasi gitu ya, sehingga kita tidak mudah lemas gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, manfaat ketiga dari makan sahur adalah mencegah hipoglikemi ya. Jadi kalau kita sampai hipoglikemi ya kita bisa menjadi sangat lemas sekali gitu ya. Dan asupan sahur tadi saya kira cukup untuk mencegah itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita betul-betul kekurangan gula ya. Walaupun hari-hari ini banyak orang kelebihan gula gitu ya, tetapi makan sahur itu penting ya, karena kalau terlalu lama ya tubuh itu tidak kemasukan makanan, tentu saja sangat bisa berisiko kita
menderita hipoglikemi, sehingga makan sahur ini merupakan upaya untuk mencegah hipoglikemi terjadi pada tubuh kita selama puasa. Kemudian walaupun sebagian orang ya berpuasa itu ada yang bukan sekedar itu ya, atau bukan sekedar artinya dasarnya iman ya, tetapi orang selalu menginginkan ada efek-efek lain gitu ya, yaitu penurunan berat badan gitu ya. Nah, sahur ini juga memang tujuannya adalah menghindari penurunan berat badan yang drastis, karena kita memang jangan gemuk ya, berat badan harus kita jaga pada kondisi yang ideal ya. Seperti saya ini kan memang masih kelebihan berat badan ya, tetapi bukan berarti ketika kita mengalami kelebihan berat badan ya, apalagi kita sudah mengalami obesitas di level yang ketiga misalnya gitu ya, bukan berarti kemudian ketika kita puasa itu tidak usah sahur gitu ya, karena segala sesuatu itu kan butuh proses, tidak ada yang instan ya, termasuk dalam konteks menurunkan berat badan ya. Jadi apapun kondisi tubuh Anda, status gizi Anda ya, apalagi yang Anda saat ini adalah kurang berat badan gitu ya, bahkan yang kelebihan berat badan, yang obesitas, tetap makanlah sahur, karena kalaupun itu tujuannya juga untuk menurunkan berat badan, tapi tidak boleh turun berat badan dengan drastis, itu sangat berbahaya dan bisa metabolisme tubuh kita itu bisa kaget ya, sesuatu yang kaget ini kan nggak bagus ya. Jadi tentu semuanya harus pelan-pelan ya, kita menjadi kelebihan berat badan juga tidak terjadi bim salah bim seketika ya. Nah, untuk menurunkannya juga mari kita turunkan dengan pelan-pelan ya. Kemudian manfaat sahur untuk kesehatan yang kelima adalah mencegah naiknya asam lambung ya. Nah, ini terutama yang ada penyakit GERD atau penyakit MAH ya. Jadi sahur itu menjadi sesuatu yang wajib, benar-benar wajib gitu ya. Jadi karena kalau kita tidak sahur maka asam lambung itu akan bisa cepat meningkat dan itu sangat berbahaya gitu ya. Bahkan kalau memang yang MAH-nya sangat sudah sangat parah kan, beberapa dokter malah melarang atau termasuk salah satu darurat untuk kita tidak boleh berpuasa gitu ya. Jadi karena itu maka sahur itu penting ya untuk mencegah naiknya asam lambung ya, terutama apalagi tadi ya yang sudah di sana ada gejala MAH gitu ya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yang keenam adalah makan sahur ini bermanfaat untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas ya. Nah, puasa bukan berarti kita tidak beraktivitas ya. Puasa harus tetap beraktivitas ya. Bahkan di negara kita ya, kalau dulu waktu saya kecil itu anak sekolah itu ya dari SD, SMP, SMA gitu, ketika bulan puasa tiba maka itulah libur panjangnya gitu ya. Jadi diliburkan sekolahnya, tetapi kalaupun diliburkan toh bukan berarti tidak beraktivitas gitu ya. Nah, pembahasan tentang libur ini nanti mungkin saya pengen juga membahas lagi ya, karena bagi saya pribadi ya, libur pada bulan puasa untuk anak sekolah itu saya kira pada hari ini pun masih relevan gitu ya, daripada kita libur panjang tidak di bulan puasa, maka kita harus menciptakan aktivitas-aktivitas lain yang terlalu rumit, terlalu mahal gitu ya.
Jadi saya termasuk orang yang masih setuju sebenarnya kalau kebijakan libur sebulan penuh untuk anak sekolah di bulan puasa itu dijalankan kembali ya. Kita sudah sempat dijalankan kembali di era Presiden Gus Dur, tapi ternyata begitu pindah ke Megawati tidak diteruskan lagi, dan setelah itu juga pindah ke SBY ya, ke Jokowi, kebijakan libur selama bulan puasa ini tidak dijalankan lagi. Dan sebenarnya hati saya sebenarnya ya pengennya presiden yang akan datang ini bisa membangkitkan kebijakan ini lagi ya. Jadi kalau nggak tahu nanti presidennya siapa ya, apakah Prabowo ya, apakah Anies gitu ya, karena ini yang suaranya yang dua yang tertinggi kan itu gitu ya. Prabowo sendiri di kampanye sebelumnya ya, di periode tahun 2009 juga bersama Sandiaga Uno juga menjanjikan untuk libur ya. Mudah-mudahan janji itu kalaupun sekarang nanti jadi bisa ditunaikan di saat ini gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, apa manfaat sahur adalah mencegah kehilangan massa otot ya. Jadi sahur ini telah terbukti akan memperbaiki tingkat metabolisme dan mencegah hilangnya massa otot selama berpuasa ya. Namun menu makanan sahur juga harus dipenuhi konsumsi yang komposisi yang sehat ya. Makanan saat sahur baiknya wajib mengandung protein yang ideal ya. Jadi demikian ada 7 manfaat dari makan sahur menurut kesehatan ya. Jadi yang pertama tadi adalah mempersiapkan ya tubuh untuk puasa ya, kemudian mencegah dehidrasi dan mencegah hipoglikemi ya, menghindari penurunan berat badan yang drastis yang itu akan sangat berbahaya ya, kemudian mencegah naiknya asam lambung ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sudah ada gejala-gejala MAH gitu ya, yang dimana asam lambungnya itu cepat untuk naik. Jadi dengan makan sahur itu akan mencegahnya ya, kemudian menghasilkan energi untuk beraktivitas dan mencegah kehilangan massa otot ya. Jadi makan sahur adalah sunnah Rasul, mari kita lakukan dengan baik ya, dengan mengharap ridha Allah ya, sebagai sunnah juga menjalankan sunnah Rasul. Dan tentu saja ternyata secara kesehatan ya, minimal tadi ada 7 alasan ya kenapa kita harus makan sahur. Mari kita terus menjaga puasa kita dengan dimulai dengan niat ya, tetapi juga dimulai juga dengan makan sahur. Jangan lupa makan sahur ya, jaga istirahat malamnya juga supaya kita tidak ketinggalan makan sahur. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mari kita makan sahur untuk sunnah Rasul dan kesehatan kita, dan sehat selama Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.